Aku akan segera meninggalkan Palestina, dan aku ingin memiliki sesuatu yang mengingatkanku akan engkau. Ya, aku akan berbicara kepadamu. Aku tidak pernah mengecewakan siapapun. Apakah yang ingin kamu ketahui? Quintilian menatap pada para nyonya dengan ingin tahu. Apapun seturut kehendakmu, guru, kata Valeria. Plautina berdiri lagi dan berkata, aku banyak berpikir, ada begitu banyak yang ingin aku ketahui, semuanya, untuk dapat menilai. Tapi jika aku boleh bertanya, aku ingin tahu bagaimana dapat suatu iman. Imanmu, misalnya, dibangun di atas dasar yang engkau katakan tanpa iman sejati. Engkau katakan bahwa kepercayaan kami sia-sia, jadi kami tidak punya apa-apa. Bagaimanakah kami dapat mencapai sesuatu? Aku akan mengambil sebagai suatu contoh sesuatu dari yang kamu miliki. Kuil-kuilmu, bangunan-bangunan sakralmu yang sungguh indah. Yang satu-satunya ketidaksempurnaannya adalah bahwa kuil-kuil itu didedikasikan pada yang tidak ada, dapat mengajarkan padamu bagaimana orang dapat mencapai iman dan di mana menempatkannya. Lihatlah, di manakah kuil-kuil itu dibangun? Tempat yang manakah, andai semuanya mungkin, yang dipilih untuknya? Bagaimanakah kuil-kuil itu dibangun? Tempatnya pada umumnya luas, terbuka dan tinggi. Dan ketika tempat itu tidak luas dan terbuka, maka tempat dijadikan luas dan terbuka dengan menghancurkan apa yang menghambat dan menghalanginya. Jika tempatnya tidak tinggi, maka mereka meninggikannya dengan sarana stereobate, podium kokoh di atas mana bangunan didirikan, yang lebih tinggi dari 3 anak tangga normal yang digunakan untuk kuil-kuil yang ditempatkan pada ketinggian biasanya. Kuil-kuil pada umumnya dikelilingi oleh sebuah halaman sakral, yang dibentuk dengan barisan kolom-kolom dan serambi-serambi yang di dalamnya terdapat pepohonan yang dikeramatkan bagi dewa-dewa. Sumber-sumber air dan mezbah-mezbah, patung-patung dan stelai, prasasti, dan biasanya kuil didahului oleh suatu propilaeum yang di atasnya terdapat mezbah di mana doa-doa kepada dewa dipanjatkan. Di depannya terdapat tempat kurban, sebab kurban mendahului doa. Seringkali, dan teristimewa pada kuil-kuil yang lebih megah, suatu peristail, serangkaian serambi-serambi yang dibentuk oleh barisan kolom-kolom, melingkupi kuil dengan ornamen dari batu-batu pualam yang berharga. Di bagian dalam terdapat vestibula depan. Di luar atau di dalam peristail, bilik dewa, dan vestibula belakang. Pualam-pualam, patung-patung, pedimen, ruang segitiga di bawah atap, akroteria, hiasan pada puncak pedimen, dan gabel, struktur berbentuk segitiga, semuanya halus, mahal dan penuh dekorasi, menjadikan kuil sebagai suatu bangunan yang paling agung megah juga bagi mata yang paling kasar. Tidakkah demikian? Ya, benar, guru. Engkau telah melihat dan mempelajarinya dengan sangat baik, tegas Plautina memuji Yesus. Tetapi kita tahu bahwa ia tidak pernah meninggalkan Palestina, seru Quintilian. Aku tidak pernah meninggalkan Palestina untuk pergi ke Roma ataupun Athena. Tetapi aku mengenal arsitektur Yunani dan Romawi dan aku ada ketika kejeniusan manusia mendekorasi Parthenon, kuil Dewi Athena di atas bukit Akropolis di Athena, sebab aku ada dimanapun ada kehidupan atau manifestasi kehidupan. Dimanapun seorang bijak bermeditasi, seorang pemahat memahat, seorang penyair menulis, seorang ibu menyanyikan lagu ke atas buayan, seorang membanting tulang di ladang, seorang dokter memerangi penyakit. Suatu makhluk hidup bernapas, seekor binatang hidup, sebatang pohon tumbuh, aku di sana bersama dengan ia dari siapa aku datang. Dalam gemuruh gempa bumi atau dalam guntur menggelegar, dalam terang bintang-bintang atau dalam air pasang dan surut, dalam terbang Raja Wali atau dalam dengung nyamuk, aku di sana bersama Pencipta yang Maha Tinggi. Jadi, engkau tahu semuanya, baik pikiran-pikiran maupun perbuatan-perbuatan manusia, tanya Quintilian lagi. Ya, aku tahu, orang-orang Romawi itu saling menatap satu sama lain dengan takjub. Ada suatu keheningan panjang dan lalu Valeria dengan malu-malu memohon, sudi perluaslah gagasanmu, guru, supaya kami dapat tahu apa yang harus dilakukan. Ya,
Iman dibangun seperti mereka membangun kuil-kuil yang begitu kamu banggakan. Mereka membuat ruang untuk kuil itu, mereka membebaskannya dari halangan. Mereka meninggikannya, tetapi di manakah kuil tempat orang harus menempatkan iman, dewa yang sejati? Tanya Plautina. Iman, Plautina, bukanlah dewa. Adalah suatu keutamaan. Tidak ada dewa-dewa dalam iman sejati. Hanya ada Allah yang satu dan benar. Jadi, ia di atas sana, di Olympusnya, sendirian. Dan apakah yang ia lakukan jika ia seorang diri? Ia mencukupi dirinya sendiri dan merawat semuanya yang dalam ciptaan. Baru saja aku katakan kepadamu bahwa Allah hadir juga dalam dengung seekor nyamuk. Ia tiada pernah bosan, tiada khawatir. Ia bukanlah seorang laki-laki malang, tuan dari suatu kerajaan yang sangat besar di mana dia merasa bahwa dia dibenci dan hidup dalam gemetar ketakutan. Ia adalah kasih dan hidup dengan mengasihi. Hidupnya adalah kasih yang terus-menerus. Ia mencukupi dirinya sendiri sebab ia maha besar dan maha kuasa, ia adalah kesempurnaan. Begitu banyak yang diciptakannya yang hidup sebab kehendaknya yang terus-menerus, hingga ia tidak punya waktu untuk menjadi bosan. Bosan adalah buah dari kemalasan dan kejahatan. Di surga Allah yang benar tidak ada baik kemalasan maupun kejahatan. Segera, di samping para malaikat yang sekarang melayaninya, ia akan memiliki suatu himpunan besar orang-orang benar yang bersukacita dalam dia dan himpunan itu akan bertambah semakin besar dengan orang-orang mendatang yang percaya pada Allah yang benar.